Pertanyaannya apa? Bagaimana kita bisa menggalang perdamaian persatuan kalau situasi negara dan umat Islam itu seperti saat ini? Isu yang berkembang termasuk dari Pak Din sendiri telah mengirim surat terbuka kepada Pak Jokowi yang isinya 6 hal itu. Sudah saya baca Pak. Ditambah lagi dengan buku putih dari Pak Amin Rais, ditambah lagi dengan buku putih dari alumni UI. Lebih-lebih juga kalau kita mendengarkan ustadz-ustadz kita antarin Andri Kurniawan, kemudian Alfian Tanjung, tidak kurang pentingnya adalah Habib Rizik Syihab. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ini ingat ramalan Ronggo Warsito. Amenengi zaman edan. Kabeh mirip edan. Nek ora edan, ora keduan. Kaya ing pambuti bejo becaning wong lali isih bejo wong kang eling lawan waspada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. 81. Hah? 81. 81. Ya, lebih tua dari Saya bertemu dengan seorang ulama besar Turki yang sudah sangat tua, umurnya 92 tahun. Insya Allah saya 100 tahun lebih. Saya tanya kepada beliau, "Kam umrukum ya fadilatas syekh?" Berapa umur sampean ya fadilatas syekh? Beliau selalu menjawab 62 tahun. Saya tanya lagi sampai 3 kali, 62 tahun. Padahal umur realnya 92. Saya tanya sekretarisnya, memang usia Syekh itu 92 tahun, namun beliau tidak mau sombong di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang usianya hanya 63 tahun. Maka selalu menjawab 62 tahun walaupun usianya 92 tahun. Berapa usia Bapak? 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Jin dan Ibu Diana, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, yaitu tentang tadi disampaikan bahwa Muhammadiyah ini bukan penakut Bapak, insya Allah dengan juga begitu. Jadi begini, kalau misalnya kita harus mengadakan perubahan, berarti kita harus memegang kekuasaan. Apakah kita mengikuti atau melaksanakan politik praktis itu tidak boleh di Muhammadiyah. Dalam artian kita menggerakkan seluruh kekuatan Muhammadiyah untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjadi pemimpin di pemerintahan, menjadi presiden. Nah itu. Untuk ini mohonkan petunjuk bagaimana kalau pimpinan pusat itu secara terbuka, secara inklusi terbuka untuk mengajak partainya memilih salah satu. Saat ini banyak partai yang diberikan oleh orang-orang Muhammadiyah, tentu saja akan mengerucut kepada salah satu presiden. Nah ini mohon adanya bagaimana ikhtiar kita kalau ingin menjadi penguasa. Satu lagi singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar permasalahannya apa sebetulnya yang menyebabkan orang Islam sejumlah hampir 80% Indonesia menjadi tidak rukun? Andaikan rukun, alhamdulillah. Akar permasalahannya kira-kira kalau dari atas apa, daripada kami yang duduk ini hanya mengandai-andai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga terhadap Muhammadiyah karena giroh pejuang Muhammadiyah itu sangat excellent. Bahkan Muhammadiyah sudah memiliki cabang di luar negeri sebanyak 35 cabang, bahkan di Belanda, Jepang, Irak dan Iran, semuanya itu adalah merupakan dari cabang dari Muhammadiyah. Lalu bagaimana
peran Muhammadiyah yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri dalam menangani radikalisme, terorisme, dan ekstremisme dalam mendamaikan umat Islam. Yang kedua, bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait internasionalisasi Islam? Iya, terima kasih. Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta yang saya dipilih untuk kedua kalinya, ada memutuskan dalam sebuah dokumen tentang pemikiran bahwa masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah adanya deviasi dan distorsi kehidupan kebangsaan Indonesia dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan, distorsi, perubahan, penyelewengan yang ganjil kehidupan kebangsaan kenegaraan kita sekarang ini, yang bisa disebut dalam istilah dalam bahasa Indonesia bagus sekali ya, kata ulang, kacau balau, betul ya? Apalagi morat marit, karut marut, apalagi morak poranda, centang perenang, kocar kacir, luar biasa dalam bahasa Indonesia. Itu cocok untuk menandai kehidupan kebangsaan kita sekarang ini. Banyak dan antara kawan-kawan saya, tokoh-tokoh bangsa ini yang putus asa karena tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Ketemunya hanya dua, jalur konstitusi perubahan di DPR sana, di MPR sana. Karena kerusakan kita ini kerusakan struktural. Struktur kehidupan kebangsaan kenegaraan kita sudah berubah. Tidak seperti yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, the founders of this nation dulu. Itu jalur struktural, jalur konstitusional. Tapi banyak yang tidak percaya, nggak bisa kalau partai-partai politik yang tidak mau. Sekarang ini lagi ribut nih soal sistem pemilu proporsional tertutup apa terbuka. Pemilihan langsung, 1% 1 vote, satu orang satu suara. La farqa bana kiai wa santri. Nggak ada beda antara kiai dengan santri, antara profesor dengan yang di bawah, sama suaranya. Padahal kalau Islam, Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Direct election, pemilihan langsung, akhirnya yang disebut oligarki, pengusaha-pengusaha yang punya uang bisa mendiktekan politik. Ini yang terjadi. Maka banyak yang hopeless, berputus asa. Maka yang kedua mereka mengajukan jalan, hanya ada Bang Din, hanya ada jalan revolusi. Yang di sini yang disetujui itu angkat tangan. Nah, saya ingin berada pada jalan tengah sesungguhnya. Tapi kerusakan yang kita hadapi ini sangat-sangat struktural. Ini yang kemudian mempengaruhi budaya bangsa. Akhirnya banyak yang pragmatis, materialistik di dalam berpolitik, ya, wani piro, nomor piro, wani piro, hedonisme. Inilah kehidupan politik kita. Ini akan merusak bangsa ini. Saya sebagai seseorang yang dilatih di Muhammadiyah, ya, sebagai mujahid dakwah, tidak boleh kehilangan asa. Maka yang bisa kita lakukan kritik apa yang diputuskan oleh Muktamar Muhammadiyah 2010 tadi,
terjadinya deviasi dan distorsi, paham ya, penyimpangan dan penyimpangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita dari nilai-nilai dasar yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau mau mengacu ke Pancasila, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Itu penuh dengan istilah-istilah Islami. Kerakyatan dari bahasa Arab ar-ra'iyah yang dipilih hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan seperti demokrasi yang diterapkan di Indonesia sekarang ini. Demokrasi liberal sebebas-bebasnya, masuk pengaruh uang, masuk pengaruh oligarki, kemudian yang menentukan itu partai politik. Siapa yang mau jadi calon presiden, calon wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik, harus mencapai sekian suara, dan itu hasil pemilu sebelumnya, bukan pemilu sekarang. Itulah demokrasi liberal. Kalau kembali ke Pancasila, sila keempat tadi, kerakyatan ar-ra'iyah dari bahasa Arab, ya, itu beda dengan demos dalam demokrasi. Demos, rakyat dalam demokrasi, itu mengandung arti individualistik dan juga liberalistik, bebas. Ar-ra'iyah dalam bahasa Islam ada hubungan dengan ar-ra'i, penguasa. Maka bainar ra'i war ra'iyah, antara penguasa dan yang dipimpin, yang dikuasai. Itu dari kata penggembala. Ar-ra'i penggembala, ar-ra'iyah gembalaan, dipinjam oleh istilah politik. Hubungan antara ar-ra'i war ra'iyah, pengembala dan gembalaan, kalau kita lihat, satu, hubungan cinta, sangat sayang kepada hewan gembalaannya. Yang kedua, mas'uliyah, tanggung jawab, maka dibawa ke padang rumput, ya. Rasul pernah menjadi pengembala. Yang ketiga, maslahah, kemaslahatan, tidak mau kalau gembalaannya itu mati kelaparan, mati kekurusan. Seharusnya demikianlah hubungan ra'i, ar-ra'i war ra'iyah, rakyat itu. Tapi yang terjadi ya semau-maunya. Ini agak agak meningkat lagi nih eskalasi. Kemarin kawan baik saya, ketua penasihat ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Profesor Jimli As-Siddiqi. Nah, saya termasuk yang keras. Ya, saya pernah berada di dalam, bergerak dari luar lewat Muhammadiyah. Dapat amanah sebagai ketua umum MUI, cukup keras bersuara. Pernah diberi amanah ketua Dewan Pertimbangan MUI, membawa seluruh ormas-ormas Islam bersama-sama, cukup keras, nggak mempan juga ya. Bersama kawan-kawan termasuk Jenderal Gatot Nurmantio dan lain sebagainya, kita dirikan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, nggak mempan juga. Bahkan dihalangi. Gimana caranya? Maka kawan-kawan yang nggak sabar tadi revolusi Bang Dedi. Pernah datang sejumlah purnawirawan pada saya di PP Muhammadiyah yang bisa memimpin revolusi ini, Din Syamsuddin. Tapi saya nggak ada tampang untuk memimpin seperti itu. Bukan pendekatan itu saya. Saya masih menyimpan asa. Maka ketika saya jadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, itu setingkat menteri, jabatan mulia, walaupun awalnya saya tidak mau. Saya bilang, Bapak Presiden, saya sudah Presiden tokoh agama Asia, saya seorang Presiden tokoh agama sedunia, jadi justru cari orang lain biar tandem dengan gerakan saya. Tapi pertemuan ketiga, orang lain begini begitu, saya minta syarat, termasuk salah satu syaratnya atasi kesenjangan ekonomi. Umat Islam terpuruk secara ekonomi. Tapi ditagih sekian lama, nggak mudah itu Prof.
Saya bilang kalau ada good will, political will, kehendak yang baik bisa. Ya, karena nggak dipenuhi saya mundur saja. Bukan soal jabatan, ini soal amanah. Oleh karena itu, ya, pesan saya keseluruhan saja ya. Satu, jangan kehilangan asa. Jangan kehilangan harapan. Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai kaum beriman, jangan bersedih, jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan asa. Sesungguhnya kamu itu tinggi, sesungguhnya kamu itu memiliki kekuatan seandainya kamu semua menjadi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama sikap kita. Yang kedua, mari kita lakukan langkah-langkah. Dan untuk melakukan langkah-langkah, i'malu ala syakilatikum, berbuatlah sesuai dengan kedirian masing-masing. Ya. Yang punya posisi mungkin di tingkat pusat, lakukanlah lobby-lobby, kritik, sampaikan. Yang di bawah juga demikian dan lain sebagainya. Dan ini yang menurut hemat saya agenda utama dan pertama, kembalikan Indonesia ke hitohnya. Kembalikan Indonesia ke nilai-nilai dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi umat Islam jangan berdebat soal Pancasila, jangan persoalkan lagi dengan Islam. Muktamar di Makassar 2015, negara Pancasila sebagai Darul Ahli Wasyahadah. Kita sering ya, ada yang mengadu-ngadu domba ya, untuk mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Kehilangan waktu. Pancasila itu sangat Islami. Syekh Al-Azhar ketika saya undang menjadi pembicara utama pada konferensi tokoh-tokoh ulama dan jaringan muslim di Bogor 2018. Beliau mengatakan al-mabadi al-khamsa dzatu qiyamin islamiyah. Pancasila mengandung nilai-nilai Islam. Nggak bisa disetarakan Pancasila dengan agama. Agama berdasarkan wahyu dari Allah. Pancasila perbuatan manusia, nggak level. Tetapi yang berbeda secara kategoris, ideologi buatan manusia dan agama, tidak mesti bertentangan secara substantif. Maka bagi warga Muhammadiyah harus selesai. Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahad, negara kesepakatan, dan kita perlu pembuktian. Sangat dekat dengan Islam. Tidak ada agama yang dekat dengan ketuhanan yang Maha Esa kecuali Islam. Dengan tauhid nama Bapa. Seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.